Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubed Nandita Khairi dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya akan mempraktekkan media pembelajaran menggunakan papan tulis dengan mengangkat isu tentang prinsip dasar kerja mesin buku. Oke, yang pertama, secara simpelnya itu mesin bubut ialah sebuah mesin manufaktur yang melakukan penyayatan dengan memutar benda kerja sejajar dengan sumbu alat potong. Jadi secara konsep dasar, mesin bubut itu merupakan alat yang digunakan untuk membuat suatu benda atau objek yang berbentuk silindris dengan cara benda kerja tersebut, benda awal tersebut berbentuk silindris. Kemudian dilakukan penyayatan, entah itu searah dengan jarum jam ataupun sebaliknya, tergantung dari ujung mata pahat yang digunakan. Nah, ada beberapa hal yang sekiranya itu mempengaruhi beberapa hasil dari pengerjaan proses pembuatan ini, yaitu yang pertama tentang jenis bahan yang digunakan. Kemudian jenis alat potong atau bahan yang digunakan. Kemudian kecepatan pemakanan. Yang selanjutnya itu kecepatan putar spindle. Nah, dari beberapa hal tadi itu merupakan salah satu faktor dari hasil akhir tentang kehalusan, kemudian dimensi yang dibuat dari proses. Selanjutnya ada beberapa jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh mesin bubut. Ada beberapa jenis pembubutan. Yang pertama ada pembubutan basing, yaitu pembubutan yang dilakukan di sisi luar benda. Sini. Kemudian pembubutan turning atau pembubutan memanjang. Seperti ini. Entah itu dari arah kanan ke kiri ataupun sebaliknya. Kemudian ada pembubutan tirus.
yang mana hal ini perlu merubah derajat toolbox untuk membuat sudut miring seperti ini. Ambil. Nah, pembuatan ulir ini hanya bisa dilakukan oleh mesin bubut yang terdapat otomatis eretannya. Kenapa demikian? Karena pembubutan ulir itu tidak bisa dilakukan secara manual. Jadi pahat dan gerakan putar spindle atau benda kerja itu harus sesuai. Nah, itu nanti akan menghasilkan jarak antar pitch atau jarak antar ulir yang akan dibuat. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada pembubutan, bukan pembubutan ya, pengeboran. Nah, ini dilakukan ketika benda kerja sudah dicekam pada cak, lalu mata bor itu dipasang pada kepala lepas pada ujung bed. Nah, pastikan sebelum pengeboran itu menggunakan mata bor dulu. Selanjutnya ada pembubutan dalam. Seperti ini. Secara prinsip sama dengan pembubutan memanjang, pembubutan turning. Konsepnya sama, bergerak ke kanan dan ke kiri. Pembubutan pemotongan. Seperti ini. Ini ketika benda awal sudah memenuhi kriteria, maka sisa dari benda itu akan dipotong menggunakan mata pahat potong. Biasanya hanya berbentuk kotak seperti ini. Hampir sama dengan proses bubut pemotongan, yaitu pembuatan alur. Nah, tetapi alur ini bisa berbentuk persegi seperti ini, bisa juga berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Tergantung pada ujung. Proses bubut juga bisa menghasilkan permukaan benda kartel ya. Kartel atau penutling. Yang fungsinya untuk mencegah benda ini licin. Biasanya digunakan pada handle-handle.
proses bubut juga bisa menghasilkan. Selanjutnya tentang pertanyaan mengenai mesin bubut. Ada berapa jenis sih mesin bubut? Yang terdiri dari mesin bubut konvensional, yaitu secara manual, dioperasikan manusia secara manual. Kemudian ada mesin bubut CNC yang dioperasikan menggunakan data dari sebuah komputer ataupun gambar yang sudah dibuat dalam komputer. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang bagian-bagian mesin bubut itu ada apa saja. Nah, bagian-bagian mesin bubut itu ada bed yang menopang seluruh komponen mesin bubut. Setelahnya itu merupakan tubuhnya mesin bubut. Kemudian ada kepala tetap, yang di kepala tetap itu ada transmisi gear. Kemudian ada spindle untuk memutar cak yang digunakan untuk mencekam bahan kerja. Kemudian ada kepala lepas. Mungkin cukup sekian apa saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian